Maksudnya ini kan baru ya. Benar. Udah baru berapa lama? Dari bulan 10 tanggal 20 2020. Dan kami main YouTube dari tanggal 10 bulan 10 2020. Kok bisa Kita kebetulan? kayaknya jodoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, apa kabar kalian? Jumpa lagi kita di channelnya Potret Bisnis. Potret Bisnis. Kita akan mereview sebuah tempat makan sekaligus homestay yang ada di Brastagi. Oke. Yuk kita jumpai pemiliknya sekaligus yang mengelola Pals Brastagi. Oke, malam. Oke, ini adalah Onasis di sini lagi di Pals Brastagi. Pals itu kafe atau apa sih? Basicnya sih kafe ya kak. Yuk ikutin kita. Oke, Onasis, Pals itu artinya apa sih? Itu sebenarnya basicnya dari bahasa Karo sendiri. Itu berasal dari kata impal. Kalau kakak pernah dengar impal, iya. nah kita bikinlah tempat ini Pals gitu. Jadi tempatnya para pal-palnya orang Karo. Oh begitu. Aku perhatikan kan Bandung banget nih dengan konsep bambu, Mirip ya. alam gitu, Iya. kan natural. Ini kok ngambil idenya ini kenapa gitu? Nah, idenya ini berasal dari keluarga. Kita mikir sih kemarin kalau kita membuka satu tempat, apa sih yang membuat orang kayak nyaman dan benar-benar Brastagi banget gitu. Jadi Brastagi itu kan gini, tempat orang wisata ya. Jadi kayak identik kayak orang mau wisata, mau berlibur gitu. Kalau kampung kan identik sama kayu-kayuan ya, sama bambu-bambuan gitu. Sebisa mungkin kita bikin yang sealami mungkin. Kita bawa ke edisi yang sekarang. Tapi aku kedinginan sayang. Kedinginan sayang. Bentar lagi kita bikin api di sebelah sana ya, supaya ada penghangatan. Sambil curcol-curcol, sambil ngopi. Nah, ini kalau seandainya kita bicara modal nih, apakah modal dengan menggunakan bambu itu lebih hemat bila dibandingkan dengan yang bangunan? Sebenarnya gini kak, kalau melihat dari nilainya, gini nggak tahu juga ya, kalau bangunan kan ada dia kriteria bangunannya tergantung seperti apa kan gitu. Tapi kalau dilihat dari tempat kita ini enggak sih, malah kalau dibandingkan kita kayak mikir bikin bangunan biasa mungkin agak lebih hemat gitu. Iya. Oh. Nah kalau ini kakak bisa lihat sendiri, kayu kita juga nggak sembarangan pilih. Bambu juga kita, bambunya juga pilihan kak, nggak bisa yang ngasal. Kan jenis-jenis bambu ada ya, kan yang ada harus bisa memang menyokong untuk sebuah bangunan gitu. Dan ketahanannya juga lama dan perawatannya juga ada. Jadi sebenarnya sih enggak kalau untuk biaya sendiri ya gitu. Tapi untuk keestetikaan dan menyokong keidealisan kita Desa. desa. Jadi orang merasa kayak liburan ya memang ke Brastagi gitu. Ayo kak kita pindah ke sebelah sana aja biar lebih enak ngobrolnya. Oke. Sepertinya kau pingin pamer ya tentang Pals Cafe ini. Banyak spotnya harus semua dijalanin. Udah nyampe sini. Oke, baiklah. Terkait dengan makanan tadi bagaimana? Snack, setelah itu makanan beratnya pasti. Kalau snack aku lebih rekomendasiin kakak ke fried fluffy cassava atau biasa disebut orang sini ubi goreng. Biasa banget ya kayak ubi goreng. Tapi kakak harus cobain ubi goreng di sini. Itu beda karena fluffy kak. Harus cobain. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu kalau makanan beratnya sih aku lebih rekomendasiin ke steamboat sih kak. Steamboat ya. Makannya lebih enak bareng-bareng, apalagi kayak gini kak, malam-malam dingin-dingin, ngelihat asap yang keluar. Halo, ini dingin-dingin dan kau bicara tentang makanan enak. Maksudnya apa sayang? Kakak harus cobain steamboat kita di sini, karena itu benar-benar origin resipinya punya kita. Untuk 4 orang kan rame-rame, saling ngobrol-ngobrol kan, di Brastagi lagi. Oke, silakan. Saya mau. Mau ya? Ya. Sebentar lagi kita siapin. Ya, sebentar lagi. Baiklah. Kenapa ngambil menu steamboat? Maksudnya gini, kalau di Medan tuh restoran steamboat tuh udah biasa. Karena kalau kakak makan steamboat itu kan di Medan. Nah di Brastagi belum ada yang jual steamboat? Udah. Cuman coba kakak makan steamboat di Brastagi. Apa yang bikin beda? Kok bikin penasaran? Aku orangnya nggak bisa penasaran tahu. Cobain kak, karena lokasi itu mendukung loh kak. Lokasi itu mendukung, cuaca
Nah, mendukung itu semua. Apalagi sayur-sayurnya yang banyak langsung dari Tanah Karo asli kan. Nah, ini bagaimana sih pemasaranmu? Pemasaran untuk Pals ini sendiri ya. Awal mulanya itu sih Kak masih memperkenalkan kayak teman ke teman. Dan sampai akhirnya ya dari Instagram, sosial media, ya selebihnya dari itu puji Tuhannya sih Kak kayak teman-teman selebgram beberapa dari Brastagi, Kanan Jahe, dan dari beberapa yang dari Medan juga datang sendiri sih Kak gitu. Karena mereka juga kan ini kayak konsep pertama ya yang ada di sini gitu. Jadi kayak penasaran juga. Nah, dari situ juga kita jalin hubungan dengan mereka dan beberapa juga ada yang kita endorse juga sih. Nah, selain maksudnya gini, kalau kita menjual sebuah produk mau nggak mau selain kemasan, rasa, dan harga. Kalau harganya sendiri itu juga kemarin kita diskusiin ya, karena maksud aku gini, kadang kan orang kayak aduh tempat wisata udah pasti mahal kan gitu ya identiknya. Menurut kita dan bukan hanya menurut kita ya, buat tamu yang datang juga itu kayak masih affordable banget sih gitu. Dan kalaupun ada harga, ada rasa yang gini gitu sih. Oke. Daerah wisata itu kan biasanya Sabtu Minggu tuh yang rame. Benar. Nah, kalau operasionalnya dari si Pals Cafe ini Tetap sih Kak, ke weekend sih pasti, karena kan kita kota wisata ya. Kita tuh bukanya kalau hari biasa dari jam 11 sampai jam 11. Nah, tapi kalau di weekend sendiri kita buka dari jam 11 sampai jam 12 karena ada live music. Kita ada punya live music di hari Sabtu dan Minggu. Oh ya, kadang juga ada di hari-hari besar ya Kak, kayak Imlek, Lebaran, Tahun Baru itu pasti ada. Ini live musiknya orang sini atau hire juga dari Medan atau gimana? Alhamdulillah jauh kali dari Medan. Di sini juga kita orang-orang lokal banyak kok yang the best banget, musisinya dan penyanyinya juga. Kadang ada orang mau request mau nyanyi apa juga boleh. Ada tamu yang mau nyanyi juga boleh. Ih, amazing kali tiba-tiba kita lagi bercakap enak kan, tiba-tiba udah datang ada Udah makanan tersaji kan ya. Kalau aku keluar negeri itu aku cuma bisa makan tom yum. Maksudnya itu yang bisa masuk ke lidah ya. Karena itu juga ya Kak. Jadi kemarin aku cerita sedikit ya. Karena kemarin corona kan, itu benar-benar lockdown kan. Sebenarnya kaldu ini tercipta pada saat itu. Aku benar-benar brainstorming itu ada 3 bulan Kak. Aku membuat kayak gimana ya cara buat si tom yum ini benar-benar kayak orang masak gitu, kayak yang memang benar-benar dari sononya gitu dia. Itu yang aku kayak nontonin YouTube, cari ini, tanya-tanya teman chef juga dan lain-lain gitu. Jadinya bikin sendiri, aku ciptain sendiri yang versinya aku ya. Pal kopi ini Kak, itu kan kita ambil sebagai signature, salah satu favorit kopi juga di tempat kita untuk umumnya sih. Jadi nggak terlalu strong rasanya, tetap manis. Kalau kita sih biasanya nerangin ke orang itu bilang kayak mirip kopiko sih. Oh gitu. Iya. Asik. Gimana rasanya? Oke, aku recommended ini. Aku bisa menyerumputnya dan lihat. Ini hampir habis lebih ini ya. Jadi emang aku benar menikmatinya. Ini gula nggak sih? Enggak lah, kita nggak ada pakai gula di kopi kita. Jadi apa ini? Sirupnya. Manis ya? Dari sirupnya. Oke. Atau mungkin waktu aku minum aku sambil ngomong apa? Aku manis gitu. Karena satu lagi faktornya karena lihat saya dan di sebelah saya. Dia pandai. Oke, kita akan memperkenalkan si steamboat di ini. Jago muda. Tahu Jepang. Ini ikan Itu ikan dori. Ikan dori. Ini kakak Chicken. Chicken. Ini ayam. Cumi. And ini shrimp. What this? Bakso seafood crabnya. Oke. Ini yang crab, ini yang fish. Oke. Ini yang kepiting yang orange ini kepiting. Apa? Itu yang fish. Ikan. Ini bakso dan ini ada mie. Dan sekarang kita akan perkenalkan adalah sayur-sayurnya. Ini ada pak choy dan ada wortel Sayur putih atau sawi putih. Oke. Dan di sini ada Ini bawang putih goreng. Itu biasanya kita masukin waktu mau finishing, masukin semua bahan-bahan item ini ke dalam kaldu. Di sini ditutup, sebelum kita tutup nanti kita tuangin bawang putih ini pas kita buka. Dan ini ada daun bawang dan juga cabai rawit merah atau cabai caklang. Oh my god, ini spicy dong. Kalau mau spicy, kita Gitu. boleh tinggal diedit aja. Samping ada soyu atau Oke. yes. Ini dia kaldunya. Oke. Kita mau Nah, ini itu ada kaldu ayam, ini tom yumnya. Ini tom yum. Mulai kita masak? Oke, boleh. Masukin yang batang-batangan gitu.
karena aku suka tom yum ya. Oke, setelah itu yang ini luarnya. Yang ada tulang-tulangnya dulu Kak. Nah, Yang daun setelah itu itu terakhir, ada- biar dia nggak ini, biar dia nggak layu. Sudah mendidih. Aku taruh di mana? Sini aja. Panas. Oke. Yuhu. Dan kita akan satu, dua. Wih. Oke. Dah. Oke, baiklah. Ini aku ambil kepitingnya dahulu. Panas, Mami. Kak, pelan-pelan. Karena aku suka porceng, jadi sayurnya porceng ya. Udah jalan. Oke. Oke, saya coba dahulu. Oh my god, kamu yang woi, kamu yang. Semoga suka. Bismillahirrahmanirrahim. Agak deg-degan nih, gimana rasanya Ibu? Perfect. Perfect. Yakin? Tambah lagi. Enak. Ini bukan karena aku pecinta tom yum ya, bukan. Rasa seafoodnya nyatu. Jadi ada si kepiting, si udang, itu langsung rasa di kuahnya si tom yum. Nah ini kuah kaldunya aku coba. Karena aku nggak pecinta pedas, jadi aku nggak pakai cabai caplaknya ya. Ini cabai caplak. Nih, Buat pecinta pedas, Iya. biar makin hot kan? Tidak, terima kasih. Saya memilih seperti ini saja. Ini bagi kalian yang menyukai segar dan yang tidak suka terlalu banyak rempah, baunya nggak terlalu. Dia lebih light. Jadi ini lebih kayak lebih original gitu sih. Bagi kalian yang pecinta original, like me. Oke. This is delicious. Cobain lagi Kak, snack-snacknya. Banyak nih, harus cobain semuanya dan harus kenyang keluar dari That's I sini. mean betapa enaknya menjadi seorang juri rambe. You can eat and this is free. Nah, ini dia sih. Fried fluffy cassava. Oke, ubi goreng. Capek kelentar dengarnya. Ini salah satu kelebihan dari ubi gorengnya mereka adalah lembut. Jadi dia lembut sekaligus crispy. Nah, Juli Rambe merasakannya. Ya, tapi serius. Bagaimana cara bikin lembut di dalam tapi crispy di luar? Gimana sih? Rahasia. Hidupnya penuh rahasia. Oi. Serius Makanya aku. datang ke Pals biar cobain fried fluffy cassavanya. Iya, tapi Kan kenapa? cuma ada di Pals kayak gini. Sampai nggak sampai ke dalam-dalam. Ada dulu. Ini daun apa? Oh, parsley. Ini ada ijo-ijonya. My favorit. Maksudnya topping. Ini ada topping favorit aku. Coklat keju. Dan ini adalah banana nugget ataupun pisang nugget. Nah, aduh. Ini jadi emang manis. Kopi juga ya. Mantap. Mantap. Serius. Mantap. Ini di mana sih? Dari tadi nggak ada aku kasih tahu nih alamatnya di mana. Ini alamatnya di Jalan Kenangan. Nanti bisa masuk dari jalan udara aja. Deket banget, ini deket banget ke jalan besar sebenarnya. Jadi kayak aksesnya juga mudah banget dan parkir kita gede banget. Jadi datang rame-rame. Satu lagi yang mau aku coba. Ya Allah, ngeri kali ya perutku, lambungku. Spaghetti. Ya. Nah, ini adalah spaghetti. Oke. Ini Nah, adalah itu ada campuran, ini ada parmesannya sama tunanya, daging tunanya. Nah, ini spagettinya kita modifikasi ala Pals. Nah, ini kan makanan asli dari Itali. Yes. Jadi ke Indonesiaannya gimana? Ke brastagiannya deh, ke karuannya. Nah, itu yang kita kemarin brainstorming buat menghasilkan rasa tetap rasa Asia, tapi kita pakai menu dari tangga jauh ya. Nggak usah kan saya Jadi rasanya tetap rasa
dapet rasa Asia ke lidah orang Asia itu nggak asing gitu. Karena lidah aku juga lidah Indonesia, jadi aku juga ini ngeragi sih. Ini buktinya aku nambah lagi. Gurih, asin kan itu ya lidah Iya. Asia ya, gurih, asin, lebih spicy. Ini daging apa? Tuna, daging ikan tuna. Hmm, Gimana rasanya? Oh, nggak putus-putus nih. itu udah jadi, Doyan ya? itu udah jadi jawaban kan? Baiklah, Oke, menyukainya. sangat. Baik. Kok boleh dibawa pulang nggak? Aku, jangan ini aja. Nanti di sini nggak ada. Jadi kalau aku mau makan ini aku harus kemari lagi. Ya Harus Allah, 2 kemari. jam loh Langsung dari ke Medan Jalan kemari. Kenangan. Bentar itu, Oh dekat iya, banget itu. ya, betul. Itu sangat dekat, apalagi sekarang jalannya sangat mulus. Sudah bagus. Oke. Bagus banget nih. jalan-jalan. Baiklah. Woi, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan kita. Semoga apa yang kunikmati membuat kalian iri dan akhirnya datang kemari. Iya, datanglah rame-rame, Ya. rame-rame. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk tetap menonton, like dan subscribe channel kita Potret Bisnis ya. Dan jangan lupa untuk datang ke Pals Cafe yang ada di Jalan, Kenangan di Brastagi. karena kalian akan mendapatkan berbagai kenikmatan makanan. Aku Juli Rambe. Ana Sustarigan, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah.